Sintayong temui Persija demi timnas U23 Indonesia. Kabar Justin Hubner jelang Piala AFF U23. Hasil rapat PSSI dengan FIFA. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Usai mengadakan rapat dengan FIFA, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Piala Dunia U17 2023 hanya menggunakan 4 stadion. Adapun keempat stadion tersebut ialah Jakarta International Stadium, Sijalak Harupat, Gelora Bung Tomo, dan Manahan Solo. Erick Thohir menjelaskan keputusan tersebut diambil lantaran memperhitungkan logistik yang akan digunakan. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mengusulkan kepada FIFA agar pembukuan Piala Dunia U17 2023 dilangsungkan di Jakarta, sementara laga semifinal dan final digelar di Solo. Terkait kesiapan venue, Erick Thohir memastikan akan menggelar rapat lanjutan dengan Menpora, PUPR, Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Jawa Barat pada Rabu besok. Timnas Indonesia U17 dipastikan telah menjalani pemusatan latihan di Solo usai menjalani 2 laga uji coba kontra Barcelona Juvenil A dan Kasima Antlers U18 di Bali. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Rini Kusumandari menjelaskan TC Skuad Asuhan Bima Sakti berpusat di Stadion Sriwedari Solo. Menurut Rini, selama melakukan TC di Solo, Timnas Indonesia U17 akan menggunakan Stadion Sriwedari pada 7 hingga 13 Agustus. Sedangkan pada hari terakhir yakni 14 Agustus 2023, Timnas Indonesia U17 akan menggunakan Stadion Manahan. Rini memastikan bahwa latihan tersebut tidak akan mengganggu persiapan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 mendatang. Rumput yang menjadi sorotan oleh pihak FIFA kemarin juga sudah siap untuk digunakan. Di lain sisi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah arahan terkait dengan agenda tersebut. Ia juga menghimbau agar selama Timnas Indonesia U17 pelatih jangan sampai ada gangguan. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengabarkan bahwa pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah menemui perwakilan Persija Jakarta untuk membahas pemanggilan pemain Timnas Indonesia U23. Pasalnya skuad Garuda akan memulai menjalani pemusatan latihan pada Rabu besok. Indra Syafri mengaku belum tahu hasil dari pertemuan yang dilakukan dengan Persija. Berdasarkan daftar pemain yang sempat diunggah di akun media sosial PSSI, ada 3 pemain Persija yang dipanggil ke TC, yakni Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman. Indra Syafri mengatakan komunikasi yang dibangun dengan klub ini merupakan arahan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menteri Badan Usaha milik negara tersebut menginginkan adanya win-win solution dari kedua pihak, baik tim nasional maupun klub. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengaku kurang setuju dengan keputusan 9 pemain Timnas Indonesia U20 yang memilih untuk mengikuti pendidikan kepolisian. Soal investasi masa depan, Indra Syafri merasa industri sepak bola Indonesia saat ini sudah cukup baik. Asalkan fokus dan punya komitmen tinggi dan menunjukkan kerja keras, maka menurutnya tidak perlu khawatir dengan kehidupan setelah gantung sepatu. Hal itu ia yakini lantaran pernah menjalani 2 profesi sekaligus, sebagai pemain sepak bola dan pegawai di PT Pos. Meski begitu, Indra Syafri mengaku menghargai keputusan para pemain yang memilih menempuh pendidikan kepolisian itu. Adapun pemain yang dimaksud ialah Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Frankie Misa, dan Dimas Juliano Pamungkas. Serta ada Ananda Rehan, Rabani Tasnim, Muhammad Faiz Maulada, serta Ginanjar Wahyu. Pelatih Sintayong telah memanggil 2 pemain abroad, yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk guna mengikuti TC Timnas U23 Indonesia. Hal itu diketahui lewat postingan Garuda memanggil yang sempat diunggah PSSI. Rafael Struijk diketahui tengah membela Ado Den Haag, sementara Ivar Jenner memperkuat LC Utrecht. Masuknya Ivar Jenner dan Rafael Struijk praktis mengejutkan, mengingat akan menjalani musim baru. Meski begitu, melihat daftar pemain yang dipanggil, peluang Sintayong membawa Timnas U23 Indonesia juara Piala AFF U23 2023 sangat besar. Terlebih tim-tim pesaing seperti Vietnam dan Thailand tidak dapat mainkan pemain-pemain terbaik mereka. Di tengah kabar pemanggilan Ivar Jenner dan Rafael Struijk di Timnas U23 Indonesia, Justin Hubner kembali betah berada di skuad Wolverhampton Wanderers U21. Sebelumnya, Justin Hubner mengabarkan sempat masuk skuad utama Wolverhampton Wanderers yang menjalani pemusatan latihan di Portugal dengan melakoni uji coba kontra LC Porto.
Sayangnya hingga laga berakhir, Justin Hubner tak kunjung dimainkan pelatih Wolverhampton Wanderers, Julen Lopetegui. Bahkan usai menghadapi Porto, Wolverhampton Wanderers senior mainkan 3 pertandingan uji coba dan Justin Hubner sama sekali tidak disertakan. Kesimpulannya, bek timnas Belanda U20 ini masih lebih dulu dimatangkan di tim Wolverhampton Wanderers U21. Pakar bursa transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa kiper keturunan Indonesia Emil Audero telah direkrut Inter Milan dengan status pinjaman dari Sampdoria plus opsi pembelian. Kiper 26 tahun itu bakal dijadikan pelapis Jan Sommer yang baru didatangkan dari Bayern Munich sebagai kiper utama Indra Suri. Meski begitu, hingga kini Inter Milan terpantau belum mengumumkan kedatangan Emil Audero secara resmi. Terlepas dari hal itu, kiper berdarah Indonesia Italia tersebut sempat diisukan bakal menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Rumor itu muncul setelah Emil Audero saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada awal Juni 2023 lalu. Erick Thohir yang pernah menjadi presiden Inter Milan pada 2013 hingga 2018 disebut-sebut punya peran di balik Emil Audero masuk dalam radar Inter Milan. PSSI kebanjiran dana usai PT Bursa Efek Indonesia menjalin kerjasama dengan Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia untuk bisa membantu pemain hingga mantan pemain ke depannya. Direktur PT Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan untuk membantu PSSI dengan komitmen untuk bersinergi dan berguna para atlet untuk masa depan Indonesia. Iman Rahman mengaku ingin mengajak seluruh ekosistem sepak bola, manajemen, dan penggiat olahraga serta investor pasar modal bisa berinvestasi ke hal positif. Selama sambutan, Iman Rahman mengatakan bahwa sejumlah dana siap dikucurkan sekitar 20 miliar rupiah. Dana tersebut didapatkan dari para donatur di BEI yang terdiri dari berbagai perusahaan. Rival timnas Indonesia Malaysia resmi mengumumkan skuad yang akan dibawa untuk Piala AFF U23 2023. Dalam unggahan akun Twitter resmi Federasi @FAM_Malaysia, Harimau Malaya Muda memanggil sebanyak 25 pemain untuk berlaga di ajang 2 tahunan tersebut. Adapun rata-rata pemain yang dipanggil merupakan jebolan klub Selangor FC dan Johor Darul Taksim. Di lain sisi, PSSI sendiri sempat merilis skuad Garuda Muda meskipun pada akhirnya dihapus kembali. Diduga PSSI menghapus postingan tersebut lantaran ada 2 pemain yang tengah menjalani hukuman AFC, yakni Komang Teguh serta Muhammad Taufani masuk dalam skuad. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.